Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firial Mustafa Kamal dengan NIM 28920070001 dari Program Studi Manajemen Reguler Sore Semester 5, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Pancasakti Bekasi. Kali ini saya akan menyampaikan materi perdagangan internasional dalam rangka melaksanakan ujian tengah semester ekonomi internasional yang diampu oleh dosen Ibu Wina Sarikusumaningtyas, SIP, SEMM. Selamat menyaksikan. Kita masuk ke pengertian perdagangan. Perdagangan merupakan pertukaran atau perdagangan timbul karena salah satu pihak melihat adanya manfaat atau keuntungan tambahan yang bisa diperoleh dari pertukaran tersebut. Jadi, motif atau dorongan bagi orang untuk melakukan tukar-menukar adalah adanya kemungkinan diperoleh manfaat tambahan tersebut, atau yang biasa disebut gains of trade. Perdagangan internasional dapat terjadi apabila terdapat kesepakatan atau komitmen bersama antar dua negara yang saling membutuhkan sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan masing-masing negaranya. Penyebabnya karena adanya perbedaan faktor sumber daya manusia atau SDM, sumber daya alam atau SDA, modal, maupun teknologi, sehingga setiap negara harus menjalin perdagangan internasional dengan negara lain. Berikut merupakan faktor pendorong perdagangan internasional. Faktor yang pertama adalah untuk usaha memenuhi kebutuhan. Merupakan keinginan untuk memperoleh barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri sendiri. Yang kedua, ada perbedaan sumber daya alam. Setiap negara memiliki keadaan geografis yang berbeda-beda, yang menyebabkan perbedaan SDA yang dimiliki. Yang ketiga, ada perbedaan selera. Selera konsumen di dalam negeri terhadap produk luar negeri akan mempengaruhi suatu negara untuk mengimpor barang ataupun jasa tersebut. Yang keempat, keinginan memperluas pasar dan menambah keuntungan. Perusahaan melakukan produksi besar-besaran untuk menambah penerimaan dan keuntungan sehingga mendorong untuk perluasan pasar melalui perdagangan internasional. Faktor yang kelima adalah kemampuan negara mengolah sumber daya ekonomi yang berbeda. Perbedaan kemampuan negara dalam mengolah sumber daya ekonomi menyebabkan terjadinya perbedaan biaya produksi. Hal ini menyebabkan biaya produksi di suatu negara relatif lebih murah. Faktor yang keenam adalah kerjasama, hubungan politik, dan dukungan negara lain. Yakni keinginan untuk membuka kerjasama dengan negara lain akan mendorong terjadinya perdagangan internasional. Faktor yang ketujuh ada penerapan teknologi dan penghematan biaya produksi. Negara-negara yang menerapkan teknologi dalam berproduksi biasanya akan lebih efisien dan dengan kualitas yang lebih bagus. Dan yang terakhir adanya terjadinya era globalisasi, yakni tidak adanya sekat-sekat antar negara di mana semuanya seolah-olah menyatu. Selanjutnya kita masuk ke dampak perdagangan internasional terhadap pertumbuhan dan kompensasi. Besar kecilnya suatu negara tidak ditentukan secara absolut, tetapi ditentukan secara relatif terhadap pasar. Dengan demikian, negara kecil dalam pengertian perdagangan internasional bertindak sebagai price taker, yaitu negara yang tidak mampu mengubah harga pasar sesuatu komoditas berapapun jumlah yang diminta atau ditawarkan. Hal ini seperti contohnya seperti negara Swiss. Negara Swiss tidaklah lebih besar dibandingkan negara-negara lainnya, namun apabila dalam market jam tangan, maka Swiss merupakan negara yang besar. Sedangkan India dengan besar negaranya yang lebih besar, namun jikalau kita lihat dari market mobil, maka
India merupakan pasar yang kecil dalam sektor mobil. Selanjutnya, apabila suatu negara menghadapi permintaan yang inelastis terhadap komoditas ekspor atau mengalami pertumbuhan ekonomi yang terpusat di sektor industri ekspor atau mempunyai kemampuan adaptasi yang rendah, maka pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan mungkin bukan jalan yang baik bagi negara tersebut. Penyebab pertumbuhan negara yang memiskinkan atau mengenaskan atau biasa disebut emerging growth, yakni adalah yang pertama, pertumbuhan negara yang bersangkutan lebih cenderung atau timpang ke sektor ekspor. Yang kedua, permintaan luar negeri bagi barang ekspor adalah inelastis atau elastis rendah, sehingga peningkatan penawaran barang ekspor tersebut mengakibatkan penurunan harga. Dan yang terakhir, meningkatkan jumlah barang atau nilai produksi tidak mampu mengimbangi penurunan pendapatan karena turunnya harga. Selanjutnya ada dampak perdagangan internasional terhadap kesejahteraan masyarakat. Terdapat dua teori bertentangan. Yang pertama ada teori neoklasik. Teori ini menjelaskan hubungan perdagangan luar negeri yang bebas mempunyai pengaruh lebih memeratakan distribusi pendapatan di dalam negeri atau antar negara. Hubungan ini mempengaruhi distribusi pendapatan lewat dua saluran utama, yaitu saluran perdagangan dan saluran modal. Kemudian yang kedua adalah teori kontra neoklasik. Teori ini mengatakan bahwa perdagangan bebas dan penanaman modal asing justru tidak jarang mempertajam ketimpangan, baik dalam distribusi pendapatan antar negara maupun distribusi pendapatan antar warga masyarakat dalam suatu negara. Perdagangan bebas hanya bisa menumbuh kembangkan sektor modern dan tidak bagi sektor tradisional. Dengan adanya perdagangan antar negara, dapat disimpulkan kesejahteraan secara total bagi negara pengimpor dan negara pengekspor secara bersama-sama meningkat. Peningkatan kesejahteraan ini jauh lebih besar dari penurunan kesejahteraan bagi produsen di negara pengimpor dan konsumen di negara pengekspor, sehingga hasilnya memberikan peningkatan kesejahteraan di negara masing-masing. Selanjutnya kita masuk ke materi lembaga-lembaga ekonomi dan perdagangan internasional. Baik, kita akan membahas lembaga perekonomian internasional yang pertama, yaitu Bank Dunia atau World Bank. Didirikan pada 27 Desember 1945 setelah ratifikasi internasional mengenai perjanjian yang dicapai pada konferensi yang berlangsung di Washington DC, Amerika Serikat di kota Bretton Woods. Saat ini jumlah anggotanya 188 negara dan merupakan lembaga keuangan internasional yang menyediakan pinjaman kepada negara berkembang untuk program pemberian modal. Tujuan resmi Bank Dunia adalah pengurangan kemiskinan. Bank Dunia terdiri dari dua lembaga, yaitu Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan atau International Bank for Reconstruction and Development dan Asosiasi Pembangunan Internasional atau International Development Association. Yang kedua ada Organisasi Dana Moneter Internasional atau IMF, International Monetary Fund. DMI berdiri pada tanggal 27 Desember 1945. Tujuan didirikannya DMI yaitu mempererat kerjasama moneter internasional, mendorong perdagangan internasional, ketersediaan lapangan pekerjaan, kestabilan nilai tukar, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, menyalurkan sumber daya kepada negara anggota yang mengalami kesulitan keuangan dan mengentaskan kemiskinan di seluruh dunia. Hingga kini DMI beranggotakan 189 negara.
Setelah DMI didirikan, tiga fungsi utamanya adalah mengawasi kesepakatan nilai tukar tetap antar negara, membantu pemerintah mengelola nilai tukarnya sehingga memungkinkan pertumbuhan ekonomi, dan menyediakan modal jangka pendek untuk membantu neraca pembayaran. Bantuan ini bertujuan untuk mencegah penyebaran krisis ekonomi internasional. DMI juga membantu memulihkan ekonomi internasional pasca depresi besar dan juga Perang Dunia II. Selanjutnya yang ketiga ada Masyarakat Ekonomi Eropa atau EEC. Lembaga kerjasama ekonomi dan moneter yang lahir dari Perjanjian Roma atau Treaty of Rome pada tanggal 25 Maret 1957 tentang pendirian Komunitas Energi Atom dan Masyarakat Ekonomi Eropa atau MEE. Tujuan pembentukan organisasi MEE antara lain adalah integrasi Eropa dengan cara menjalin kerjasama ekonomi, memperbaiki taraf hidup, dan memperluas lapangan kerja, memajukan perdagangan dan menjamin adanya persaingan bebas, serta keseimbangan perdagangan antar negara anggota, menghapuskan semua rintangan yang menghambat lajunya perdagangan internasional, dan memperluas hubungan dengan negara-negara lain selain dari anggota MEE. Untuk mewujudkan tujuannya tersebut, MEE membentuk pasar bersama Eropa atau Common Market, keseragaman tarif dan kebebasan bergerak dalam hal buruh, barang, serta modal. Selanjutnya ada ASEAN. Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN merupakan sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi negara-negara di kawasan atau wilayah Asia Tenggara yang didirikan di Bangkok 8 Agustus 1967 melalui Deklarasi Bangkok. Saat ini ASEAN beranggotakan 8 negara. Dalam perdagangan internasional, ASEAN membentuk AFTA atau ASEAN Free Trade Area atas usulan dari negara Thailand. Tujuan AFTA adalah meningkatkan masuknya investasi dari luar negara anggota ASEAN, menjadikan ASEAN menjadi salah satu basis produksi dunia, dan menciptakan pasar regional bagi lebih dari 600 juta penduduk ASEAN. Selanjutnya yang ke-8 adalah APEC. Asia Pacific Economic Cooperation dibentuk pada tahun 1989 pada saat pertemuan tingkat menteri negara-negara Asia Pasifik diadakan di Canberra, Australia. Tujuan pembentukan APEC adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik, meningkatkan kerjasama ekonomi melalui peningkatan volume perdagangan dan investasi, dan untuk memperjuangkan kepentingan ekonomi dan dari kawasan tersebut di tengah perkembangan ekonomi internasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, APEC melakukan kerjasama dalam 3 ruang lingkup yang disebut dengan 3 pilar kerjasama APEC, yaitu liberalisasi, perdagangan, dan investasi, fasilitas usaha, dan kerjasama ekonomi dan teknik. Dan yang keenam ada IGGI dan CGI. Intergovernmental Group on Indonesia atau IGGI adalah sebuah kelompok tingkat internasional yang didirikan pada tahun 1967 yang diprakarsai oleh Amerika Serikat dan Belanda, yaitu kelompok negara-negara donor yang ingin membantu Indonesia melaksanakan pembangunan. Tujuan dibentuknya IGGI adalah memberi bantuan kredit jangka panjang dengan bunga ringan kepada Indonesia. Namun, IGGI dinyatakan bubar setelah 24 tahun beroperasi. Selanjutnya, Indonesia meminta kepada Bank Dunia untuk menggantikan peran IGGI dengan membentuk Consultative Group on Indonesia atau CGI, tanggal 16-17 Juli di Paris. Tujuan pembentukan CGI adalah mendukung pemerintah Indonesia dan pembiayaan program pembangunan, yaitu berdasarkan hibah, pinjaman untuk menutup defisit anggaran, dan meningkatkan koordinasi antar donor sehingga bantuan yang diberikan dapat berjalan harmonis, efektif, dan efisien.
Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.